Coba bahas tentang transmisi DCT dong. Biasanya sih karena itu bisa nahan torsi lebih gede ya. Jadi torsinya memang gede mobil itu. Ditemukan oleh engineer militer Prancis itu bernama. Nah, jadi dengan alasan tadi itulah kekurangan dari dual clutch. Dual clutch itu kelebihannya kalau pindah transmisi dia Oke, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi. Hari ini kita akan bahas tentang DCT, Dual Clutch. Nah, ini sambung dari video sebelumnya yang di obsesi yang ke-12, itu ada pertanyaan Dave Hansel 3182. Coba bahas tentang transmisi DCT dong, apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan maupun perawatannya secara rinci dan lengkap. Soalnya belum ada yang bahas nih. Oke, jadi hari ini kita mau bahas sedikit tentang DCT, Dual Clutch transmisi, kelebihan dan kekurangannya serta perawatannya ya. Oke, yang pertama, DCT itu singkatannya Dual Clutch Transmission. Jadi transmisinya menggunakan dua buah kopling. Koplingnya itu yang satu untuk gigi ganjil, 135, sisanya gigi yang genap, 2, 4, 6 gitu. Nah, di dual clutch pun ada kopling yang kopling basah dan kopling kering. Jadi kopling basah itu koplingnya terendam oleh oli. Kalau yang kering itu dia terpisah. Jadi koplingnya seperti mobil manual. Jadi koplingnya kering, nggak kecampur sama oli transmisi. Yang basah itu mobil Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Signature itu contoh DCT dual clutch yang pakai kopling basah. Biasanya sih karena itu bisa nahan torsi lebih gede ya. Jadi torsinya memang gede mobil itu. Kalau untuk yang kopling kering, contohnya itu Ford Fiesta, Ford Focus, itu kopling kering, dual clutch yang kering. Jadi torsinya agak sedikit lebih kecil. Ada juga VW Golf, VW Touareg ya. Itu dual clutch kopling kering. Nah, ini kita bahas sedikit fun fact nih tentang teknologi DCT ini. DCT ini ditemukan oleh engineer militer Prancis, itu bernama Adolphe Quigresse pada tahun 1935. Tapi itu nggak pernah diproduksi massal dan hanya dipakai untuk prototipe dipasang di Citroen Traction Avant. Porsche yang pertama kali pakai teknologi dual clutch di mobil balap mereka itu ada seri 956 dan 962C, itu yang dipakai di balap untuk ketahanan mobil Le Mans ya. Setelah itu mobil yang diproduksi massal yang pakai dual clutch itu salah satunya yang pertama kali itu dari Volkswagen, jadi VW Golf MK5, MK5 di tahun 2003. Nah, jadi itu yang pertama kali produksi massal pakai teknologi dual clutch. Nah, setelah itu ada banyak mobil, contohnya Ford Fiesta, Hyundai, segala macam itu banyak yang menerapkan teknologi itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kekurangan dari dual clutch. Jadi dual clutch itu dianggap sudah ketinggalan zaman, banyak pabrikan udah nggak mau pakai teknologi dual clutch karena satu, biaya produksinya mahal, biaya perbaikannya juga mahal, dan juga mungkin sudah sedikit ketinggalan zaman karena dengan sistem matic yang menggunakan planetary gear itu jauh lebih mumpuni lah pada saat akselerasi bagi sebagian pabrikan gitu. Nah, jadi dengan alasan tadi itulah kekurangan dari dual clutch. Jadi kekurangannya di biaya perawatan mahal. Ya. Spare partnya? Spare part juga susah. Nah, jadi kita tambah lagi deh sedikit di kekurangan. Dual clutch ini rentan terhadap TCM. Jadi TCM-nya, mobil kalau yang akinya lemah tiba-tiba atau akinya udah mau soak, itu TCM-nya bisa keganggu loh, bisa jadi bermasalah gitu, gara-gara aki doang. Nah, jadi kan ribet, aki lemah, TCM bisa keganggu. Jadi ada baiknya mobil yang dual clutch, coba deh kalau cari-cari info di komunitas gitu. Kalau setahu kita sih biasanya akinya dinaikin, kapasitas ampernya, misalnya mobil bawaannya 50 ampere dinaikin. Karena apa? Ya buat jaga tadi TCM-nya biar dia kayak nggak boleh kekurangan dari daya listrik deh. Kalau ada lemah sedikit atau apa dia bisa gampang bermasalah gitu TCM. Yang paling sering bermasalah di TCM-nya dan TCM-nya mahal dan harus coding. Tapi ada beberapa pabrikan yang masih tetap setia pakai dual clutch. Contohnya mobil-mobil sport Ferrari, McLaren, itu mereka tetap pakai dual clutch.
Oke, itu tadi kekurangan. Sekarang kita bahas tentang kelebihan dari dual clutch. Dual clutch itu kelebihannya kalau pindah transmisi dia nggak ada hentakan ya. Jadi karena gigi selanjutnya itu udah siap nunggu gitu. Jadi misalnya gigi 1 kita mau pindah ke gigi 2, karena dia kampasnya kerjanya kan 2 tadi beda. Dan ada shift fork levernya tuh udah siap. Jadi dari 1 mau ke 2, yang 2 udah siap nunggu. Begitu dia perintah masuk 2 udah langsung jalan. Jadi lebih respon lah jadi transmisinya dan minim hentakan sih. Selanjutnya yang kedua, RPM-nya lebih stabil. Jadi waktu pindah gigi RPM-nya nggak terlalu drop banget karena apa? Itu tadi gigi yang selanjutnya udah siap nunggu. Jadi kalau dibojok-bojok mobil, makanya mobil Ferrari, McLaren gitu kan pakai dual clutch. Jadi RPM-nya tetap tinggi, waktu dia shifting tetap tinggi gitu. RPM-nya tinggi. Selanjutnya perawatan dual clutch. Kalau perawatan sih dari kita paling tetap dual clutch itu ada penggunaan oli transmisi. Walaupun dia basicnya seperti manual, tapi tetap ada oli transmisi yang mesti diganti. Jadi DCTF, dual clutch transmission fluid, itu harus diganti. Cuman waktu penggantiannya lebih lama dibanding AT atau CVT. Karena itu tadi, kalau yang dia sistem dry clutch itu kan hanya pelumasan gigi-gigi aja. Jadi oli DCTF-nya hanya untuk melumasi gear, tidak terendam dengan si clutch. Penggunaannya jadi bisa lebih lama, mungkin bisa 40-50 ribu baru ganti untuk DCTF. Paling perawatannya di sektor itu aja, sama aki mesti dijaga, jangan sampai akinya soak, akinya drop. Biasanya TCM-nya sering terganggu. Oke, itu aja tentang DCT, dual clutch transmission. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, tolong tulis saja di kolom di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Domo Transmisi dan juga follow IG-nya Domo Transmisi. Oke, see you. Bye. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.